Para sahabat santri dimanapun Anda berada, terkadang dalam diri kita ingin sekali dihormati oleh orang lain, namun tidak ingin menghormati orang lain. Ingin sekali dicintai oleh orang lain, namun tidak ingin mencintai oleh orang lain. Ingin sekali dipuja-puja oleh orang lain, namun tidak ingin memuja orang lain. Itulah salah satu tokoh dari golongan Ba'alawi. Melalui argumentasinya, Kang Mas Taufik Assegaf menunjukkan sifat egoisnya. Kang Mas Taufik Assegaf tidak ingin mendengarkan suara atau nasihat dari golongan selain dari golongan Ba'alawi. Bahkan di dalam videonya beliau mengibaratkan kita, mengibaratkan para kiai-kiai yang menasehati golongan Ba'alawi ini sebagai jangkrik. Kita tahu sendiri apa itu jangkrik. Jangkrik itu bukan Kang Mas Taufik Assegaf. Jangkrik itu hewan. Hewan yang selalu berbunyi tanpa adanya referensi. Hewan yang selalu berbunyi dan tidak mau untuk dinasehati. Hewan yang selalu berbunyi dan diam ketika ada yang menghormati. Sosok Kang Mas Taufik Assegaf ini merupakan tokoh utama di Rabithah Alawiyah. Beliau ketua Rabithah Alawiyah. Kita tahu Rabithah Alawiyah adalah lembaga yang mencatat keabsahan silsilah dari Habib yang ada di Indonesia. Kalau ketua dari Rabithah Alawiyah saja tidak ingin menerima nasihat dari orang lain, khususnya golongan-golongan di luar Rabithah Alawiyah, lantas bagaimana dengan anak buahnya? Kalau ketua Rabithah Alawiyah sendiri sering melontarkan kata-kata yang tidak berargumentasi, lantas seperti apa anak buahnya? Kalau ketua Rabithah Alawiyah sendiri hanya ingin dihormati, tidak ingin menghormati, lantas seperti apa golongannya? Kang Mas Taufik Assegaf mengibaratkan kami sebagai pribumi yang selalu mengomentari beliau, mengomentari golongan Ba'alawi, mengomentari Rabithah Alawiyah. Ini ibarat jangkrik. Biarkan saja mereka berbunyi. Kang Mas Taufik Assegaf tidak akan menanggapi. Itu bukti keegoisan dari Kang Mas Taufik Assegaf. Dan pasti kalau ketuanya saja egois, bagaimana dengan yang lain? Seperti ketika saya melontarkan kata-kata yang seperti ini, melontarkan kalimat-kalimat yang dari awal sampai sekarang, ketika sampai ke beliau, misalnya, pasti beliau akan tutup telinga dua dan tidak akan menanggapi apa yang saya sampaikan, apalagi keluar dari jangkrik kecil seperti saya. Dari sini kita mengetahui seperti apa tingkat keilmuan dari kalangan Rabithah Alawiyah. Dari sini kita mengetahui tingkat adab
Robitoh Alawiyah. Mereka hanya ingin dihormati tanpa menghormati orang lain. Mereka ingin dicintai tanpa harus mencintai orang lain. Mereka ingin dipuja-puja tanpa memuja orang lain. Andalan mereka adalah zuriyah. Andalan mereka adalah ahlal bait. Barang siapa yang ingkar, tidak mau mencintai zuriyah Rasulullah, tidak mau mencintai ahlal bait, maka Rasulullah juga tidak akan mencintai mereka. Itu kalimat-kalimat yang sering dilontarkan oleh golongan-golongan Ba'alawi atau Robitoh Alawiyah, khususnya oknum-oknum yang menjadi perusak tatanan peradaban yang ada di Indonesia. Terkadang terlintas dalam pikiran saya, apakah semua yang ada di Robitoh Alawiyah seperti ini? Walaupun di dalam hati kecil saya pastinya tidak mungkin. Di Robitoh Alawiyah masih terdapat para habib-habib yang menampilkan keilmuan, yang menampilkan akhlakul karimah, menampilkan budi pekerti yang baik. Hanya oknum-oknum inilah yang terus-menerus menghujat pribumi, yang terus-menerus menghujat para kiai pribumi, yang terus-menerus melecehkan orang-orang pribumi. Dengan beberapa statement beliau yang telah menganggap kami sebagai pribumi adalah seekor jangkrik. Golongan beliau yang sering menganggap kami ini adalah seekor curug, menganggap kami seekor anjing, menganggap kami seekor babi. Itulah statement beliau yang keluar dari golongan-golongan beliau. Walaupun tidak semuanya seperti beliau, namun beliau adalah tokoh utama dari tidak dihormatinya golongan Ba'alawi. Beliaulah tokoh utama tidak dihormatinya Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah jadi rusak karena oknum-oknum ini. Kalau di luar sana banyak pribumi tidak mencintai Habib, banyak pribumi tidak menghormati Habib, jangan salahkan pribumi, karena adanya oknum Habib yang semacam ini, adanya oknum Habib yang egois seperti ini. Kang Mas Taufik Assegaf, walaupun jenengah tidak mendengarkan nasihat jangkrik yang kecil ini, namun tetap akan kami sampaikan kisruh yang terus menerus masalah nasab ini dapat terselesaikan jika antara kedua kubu ini bertemu. Kisruh masalah nasab yang terus menerus akan bisa terselesaikan jika Robitoh Alawiyah bertemu dengan kiai-kiai pribumi, khususnya di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman yang membahas tentang keabsahan Bani Alawi. Jika sudah bertemu, diskusi ilmiah yang baik, jika sudah bertemu, musyawarah yang baik untuk mencari jalan keluar agar umat ini tidak bingung dengan keadaan Islam yang sekarang. Namun ini tidak akan terjadi. Pertemuan antara Robitoh Alawiyah dan kiai-kiai pribumi ini tidak akan terjadi ketika Robitoh Alawiyah
masih memegang sifat egoisnya, pertemuan ini tidak akan terjadi ketika Rabithah Alawiyah masih memegang sifat egoisnya, tidak mau dinasehati oleh golongan-golongan selain dari golongan Rabithah Alawiyah. Jika masalah nasab ini terus-menerus menjadi sebuah topik, maka yang patut disalahkan adalah golongan Rabithah Alawiyah. Khususnya di sini sebagai ketua Rabithah Alawiyah Kang Mas Taufik Assegaf. Karena apa? Karena tidak mau dinasehati, karena tidak mau berdiskusi masalah kajian ilmiah ini. Para sahabat di santri, dari kejadian-kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa kejadian ini terjadi karena adanya beberapa oknum yang ingin dihormati tanpa harus menghormati, adanya oknum yang ingin dicintai namun tidak ingin mencintai, adanya oknum yang ingin dipuja namun tidak ingin memuja. Dari sinilah kita belajar untuk saling menghormati, untuk saling mencintai. Para sahabat santri, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat zahir dan batin, lancar rezeki, barakah, manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma fiq ila aqmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.